Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi nikmatil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah tarawih yang berterima kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur memberikan kita kalau berdiri sisi raja Allah Subhanahu wa taala. Asawayo ini wani maka sempurna dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk berjapang untuk berdakwah sehingga kita hadir yang berlebih dan berikan atas sehingga nilai itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semata kaya ciri sempurna. Nabi yang harapan di mana program lalu bisa serajan Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah tarawih yang boleh bersebut taala. Baiklah, sebelumnya kita bertausiah terlebih dulu kami sampaikan saldo keadaan keuangan Masjid An-Namira pada malam ke-14 atau ke-15. Saldo awal malam ke-14 6.937.500 rupiah. Penerimaan malam ke-15 131.000 rupiah. Pengeluaran rutin setiap malam 150.000 rupiah. Sisa 6.918.500 rupiah. Dan keadaan keuangan Masjid An-Namira pada malam ke-15. Kemudian selanjutnya acara tausiah pada malam ini yang pertama akan diantar oleh Ananda Noah dari siswa SD 100 dari Pulau Bungai. Kemudian disusul nanti beri tausiah yang kedua adalah Al-Ustaz Irwan Budi Hasanuddin Lisi. Untuk yang pertama kami panggil Ananda Noah dari siswa SD 100 dari Pulau Bungai. Waktu dan tempat disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Untuk itu, pada ceramah kali ini mengambil sebuah judul yakni makna Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 112 yang artinya, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya
dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun sendi-sendi Islam itu ada 5, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. 3, mengeluarkan zakat. 4, menunaikan ibadah haji. 5, berpuasa di bulan Ramadan. Inilah sendi-sendi Islam yang menyebabkan seorang keluar dari lingkaran kekafiran dan menyebabkan seorang masuk surga dan jauh dari siksa neraka. Masyiral muslimin rahimakumullah, 5 sendi di atas merupakan rukun Islam. Barang siapa yang menjalankannya dengan sempurna, maka ia termasuk muslim yang sempurna imannya. Dan barang siapa yang meninggalkan seluruhnya, maka ia adalah kafir yang nyata. Dan barang siapa yang mengingkari salah satu daripadanya, maka para ulama bersepakat bahwa ia bukan muslim. Dan barang siapa yang meyakini seluruhnya dan ia menantangkan salah satu daripadanya selain syariat, maka ia adalah fasik. Dan barang siapa yang beramal hanya sebatas lisannya saja tanpa dibarengi dengan iktikad, maka ia adalah munafik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19, yang artinya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Maksud ayat di atas, sesungguhnya tidak ada agama yang diterima di sisinya dari seseorang selain Islam. Yakni barang siapa menjalankan suatu agama selain saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diutusnya beliau, maka agama itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni barang siapa menjalankan suatu agama selain apa yang disifatkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka tak akan diterima daripadanya di sisi Allah, dan ia di akhirat termasuk antara orang-orang yang merugi. Dengan keputusan Allah ini sekaligus merupakan kemenangan bagi kaum mukminin dan merupakan kesempurnaan dalam beragama. Maka selesai tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menempatkan tugasnya dan dalam menyampaikan agama. Dan bagi kaum mukminin, mereka tidak butuh lagi penambahan ataupun pengurangan selamanya. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan berilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, saya ingin menutup dengan satu pantun. Pergi ke pasar menjual rambutan, pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa dengan sekalian, sampai bertemu di kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.